Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lapis Tipis yang akan membahas fenomena mistis di sekitar kita yang selama ini terlapisi tirai yang amat tipis. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang pengalaman seorang siswanto yang pernah berkunjung ke Istana Ratu Pantai Selatan atau Istana Kanjeng Ratu Kidul, yang tentunya tidak sembarang orang bisa sampai ke sana, kecuali orang-orang berilmu tinggi dan orang-orang yang memiliki terah atau garis keturunan tertentu. Berikut kisah Siswanto. Namaku Siswanto, tapi orang-orang memanggilku Wanto. Aku terlahir dari keluarga Jawa yang sangat kuat pengaruh adat istiadatnya. Semua ritual adat dari kelahiran hingga kematian selalu kami jalankan. Meski kami keluarga Muslim, tapi adat Jawa masih kami pegang teguh. Berbagai cerita dan mitos ataupun legenda tentang raja-raja Jawa, para wali songo, Gunung Merapi, Kanjeng Ratu Kidul, Ki Ageng Selo, dan lain-lain sangat lekat di benak kami, bahkan seolah-olah sudah menyatu dengan jiwa kami, yang pada akhirnya memunculkan kekaguman. Seringkali kami membayangkan dan mereka-reka sendiri. Mungkin sosok-sosok itu seperti ini atau seperti itu, tatkala aku dan adik-adikku membahasnya. Hingga akhirnya saat aku masih sekolah menengah pertama, sekitar tahun 80-an, banyak diputar di bioskop film-film tentang Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Blorong dalam berbagai versi. Dari film itu aku mendapatkan gambaran tentang sosok sang ratu yang cantik dan anggun berwibawa. Kekagumanku akan Kanjeng Ratu Kidul sangatlah kuat. Semua cerita dan mitosnya mendorongku untuk mencari tahu bagaimana cara bisa bertemu beliau, sekaligus ingin kubuktikan keberadaannya. Meski banyak sekali yang menentangku, itu hanya mitos, itu hanya legenda, itu makhluk halus dan lain-lain. Semua itu tidak menyurutkan langkahku. Hingga akhirnya kuhubungi orang-orang yang katanya mampu membawaku ke hadapan Kanjeng Ratu. Tapi ternyata aku korban kebohongan mereka. Aku tidak putus asa, karena aku yakin beliau itu ada. Tidak mungkin orang-orang film menggambarkan sesuatu kalau tidak ada contohnya. Tidak mungkin orang-orang sebut namanya kalau tidak ada orangnya. Begitulah keyakinanku akan sang ratu. Aku mendapatkan cerita dari seorang teman tentang hotel di Bali yang salah satu ruangannya dikhususkan untuk yang ingin bertemu Kanjeng Ratu. Dengan penuh harapan, aku pun berangkat menuju hotel yang dimaksud, Bali Beach Hotel. Setelah menghubungi pihak manajemen tentang maksudku, aku dipertemukan dengan Pak Jero, salah seorang pemangku yang ditugaskan mengurus semua yang berkaitan dengan tempat suci di hotel, termasuk kamar 2401. Aku diizinkan masuk, akan tetapi harus memakai baju khusus upacara. Ditemani Pak Jero, aku pun bermeditasi dalam kamar itu. Asap dupa yang selalu menyala bercampur aroma segar bunga-bunga sesaji dan ubur rampi ritual memenuhi altar dalam ruangan. Lukisan Kanjeng Ratu dan beberapa peralatan ritual
Kesemuanya memunculkan aura mistis yang begitu kuat. Hari pertama bermeditasi, tidak terjadi apa-apa. Selang beberapa hari aku kembali bermeditasi di sana. Masih nihil. Entah sudah keberapa kali aku bermeditasi, tapi masih nihil. Hampir putus asa aku dibuatnya. Namun, tekad kuat ternyata mampu menembus batas. Saat aku kembali bermeditasi, kurasakan ada semilir angin disertai aroma bunga. Dalam meditasiku ada seorang gadis yang berpakaian seperti adat Jawa, dengan kain jarit hijau menutup dada hingga ke bawah dan berselendang kuning dengan jamang berwarna emas. Dia berdiri di hadapanku. Ada maksud apa, Wong Bagus? Begitu katanya. Maaf Putri, aku ingin sekali bertemu dengan Kanjeng Ratu, jawabku. Untuk saat ini, Kanjeng Ratu tidak bisa ditemui. Kembalilah pada hari Sabtu Kliwon. Tapi engkau harus berpuasa mutih selama 7 hari dan membawa persyaratan sesaji yang kami minta. Begitu katanya. Aku pun menyanggupi permintaan itu. Tepat pada hari Sabtu Kliwon, aku pun datang sambil membawa sesaji lengkap dengan damar kambangnya. Aku kembali bermeditasi di tempat itu. Entah berapa lama aku bermeditasi, akhirnya putri itu kembali datang menemuiku. Apa sudah siap? Aku pun mengangguk. Ulurkan tanganmu, mintanya. Dengan erat, putri memegang tangan kananku. Ada getaran aneh yang kurasakan. Rasa takut dan was-was mulai menjalariku. Pikiranku macam-macam. Jangan takut, kata putri seakan tahu yang kurasakan. Anehnya, langkahku terasa ringan. Ringan sekali, mungkin seringan bulu, seolah terbang. Ku merasa seperti masuk alam lain. Warna-warni yang berbeda dengan yang ada di duniaku. Aneh, pikirku. Dalam sekejap, sampai di pintu yang berwarna seperti tembaga, dijaga 2 prajurit bersenjata tombak. Berwajah bengis penjaga itu memandang ke arahku dengan tatapan tajam. Jangan takut, kembali putri berkata padaku. Kami melewati pintu pertama. Tanpa terasa, kami pun sampai di semacam gapura yang dijaga 2 prajurit, yang salah satunya berwajah kak pucat dan terlihat sama bengisnya. Kulihat dia begitu terkejut melihatku. Entah apa yang dibicarakan. Terlihat penjaga itu mengangguk. Masih ada satu lagi, saut putri. Benar juga, dalam waktu sekejap kami pun tiba di gapura berikutnya. Namun penjaganya sedikit lebih bersih dan ramah. Aku merasakan kepalaku pusing dan kehilangan keseimbangan. Namun, putri begitu erat memegang tanganku agar tidak jatuh. Hingga akhirnya putri memberiku semacam jamu yang membuat tubuhku kembali bugar. Aku tiba di ruangan cukup besar dan terang, yang didominasi warna hijau dan emas. Ada patung naga berwarna hijau bermahkota emas berada di kanan dan kiriku yang seakan melingkari singgasana sang ratu. Di atas singgasana ada patung naga berwarna emas dengan ukuran yang lebih besar. Ketiga patung naga itu terkesan hidup. Terlihat Kanjeng Ratu Kidul di singgasananya
bermahkota emas dengan ornamen naga, berbusana kombinasi hijau dan ungu, berkulit putih seperti orang Cina dan mata sedikit sipit dengan dagu terbelah. Namun wajah Jawanya yang cukup kuat menampilkan kewibawaannya. Kalung berliontin pipis sebesar telur angsa yang memancarkan cahaya putih kemilau menghiasi lehernya. Ikat pinggang berwarna gelap bermata berlian hijau serta perhiasan emas di kedua punggung tangannya menambah keanggunannya. 4 dayang-dayang yang berbusana putih dengan jamang menghiasi dahi berdiri dengan penuh hormat di belakang kanan dan kiri singgasana. Di sebelah kiri singgasana duduk seorang perempuan yang juga berjamang emas dengan kulit agak gelap menatap sembari tersenyum ke arahku. Aku melihat mereka sangat jelas. Meski jarak tempatku bersila dengan singgasana ratu dipisahkan dengan 17 anak tangga yang berwarna merah dan emas, cukup jauh. Perasaan gembira, tegang, dan takut memenuhi dadaku. Apa yang kuinginkan saat ini terpenuhi. Kutata nafasku yang sedikit memburu. Kukumpulkan semua keberanianku untuk menjawab. Tatkala Kanjeng Ratu menyapaku. Hamba mengaturkan sembah Kanjeng Ratu. Sambil kukatupkan kedua tanganku di depan dagu dengan kepala sedikit tertunduk hingga ujung jariku menyentuh ujung hidungku. Sambil mengucapkan terima kasih karena Kanjeng Ratu berkenan menerima kedatanganku. Seolah ada yang berbisik di telingaku. Perempuan di sebelah kiri ratu itu Nyai Roro Kidul, orang kepercayaan ratu. Lalu beberapa orang yang bersila di kanan dan kiriku, mereka adalah senopati kerajaan. Ayu, begitu ratu memanggil salah satu dayangnya. Hamba Kanjeng Ratu, jawab si dayang. Sambil berjalan jongkok, dia mengaturkan sembah pada sang ratu. Lalu selanjutnya, dia mendekat ke arahku. Setelah mengangguk, dia memberiku sebuah batu sebesar kelereng yang berwarna hijau. Kembali ada yang berbisik di telingaku agar aku segera mohon diri. Aku pun mengikuti. Perasaan takut dan gemetar kembali menyeruak dalam dadaku saat aku berpamitan pada sang ratu. Beliau tidak banyak berkata, hanya tersenyum dan berpesan semoga hadiah yang beliau berikan berguna bagiku. Kembali aku mengatupkan kedua tanganku di depan dagu sambil mohon pamit. Beliau pun mengangguk pelan. Putri yang mengantarku menyembah dengan penuh hormat kepada sang ratu. Ternyata dia salah satu dayang. Dia pun kembali memegang erat tangan kananku sambil berjalan keluar ruangan besar itu. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan tepukan di bahuku. Ternyata Pak Jeru. Kulihat dia begitu cemas akan kondisiku. Kau tidak apa-apa? Seraya memberikan segelas air padaku, sambil terus menatap tajam ke arahku. Aku agak pusing, Pak, jawabku. Kurasakan seolah lantai bergerak naik turun. Masih terngiang pesan ratu dalam benakku. Juga perkataan putri dayang yang mengantarku. Semoga perjalanan ini memberi arti dalam hidupmu. Begitu katanya. Sambil ku genggam erat batu hijau pemberian Kanjeng Ratu Kidul. Jika Anda suka cerita ini dan ingin mendapatkan cerita-cerita selanjutnya, silahkan like, komen, dan share, serta subscribe
agar senantiasa mendapatkan cerita mistik terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.